Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhayati dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab 7A YIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalam dalam ilmu Nahwu sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Al-Wasail At-Ta'limi, dosen pengampu Ustadz Muhsin Riyadi MA. Sebelumnya, saya akan menjelaskan kalam menurut kitab Jurumiyah. Menurut kitab Jurumiyah, kalam al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufid, yaitu lafadz yang tersusun yang mengandung makna dengan menggunakan bahasa Arab. Untuk memahami apa itu kalam, maka kita harus perlu memahami yang pertama lafadz, yang kedua murakkab, yang ketiga mufid, dan yang keempat bil wad'i. Yang pertama lafadz, yaitu ucapan atau lisan yang mengandung huruf hijaiyah. Contohnya masjidun, baitun, zaidun. Kata tersebut merupakan yang mengandung huruf hijaiyah. Ketika ada klakson, gemercik air hujan, itu tidak bisa disebut sebagai kalam karena tidak mengandung huruf hijaiyah. Yang kedua, murakkab, yaitu tersusun. Murakkab yaitu susunan kata atau lebih. Contohnya itu zaidun qaimun. Zaidun qaimun merupakan dua kata, yaitu zaidun dan qaimun. Yang ketika hanya satu kata maka tidak bisa disebut sebagai kalam. Yang ketiga, mufid, yaitu yang mengandung makna atau faidah. Jadi yang si pendengar itu memahami apa yang dibicarakan oleh si pembicara tanpa harus bertanya apa maksud dari yang dibicarakan pembicara tersebut. Contohnya tadi kata Zaidun qaimun. Zaidun qaimun, siapa yang berdiri? Berarti jawabannya adalah Zaid. Maka kata tersebut sudah mengandung makna atau faidah yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang keempat, bil wad'i, yaitu dengan menggunakan bahasa Arab. Para ulama ahli nahwu mengatakan bahwa ketika ada orang yang tidur, lalai, atau lengah ketika berucap tidak bisa dikatakan sebagai kalam karena kalam itu diucapkan dengan sengaja, bukan dalam keadaan tidur, lengah, atau lalai sekalipun. Berikut adalah contoh kalimat kalam yang sudah mengandung lafadz, mufid, murakkab, dan bil wad'i, yaitu contohnya man jadda wajadda. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Kalimat tersebut sudah mengandung lafadz, murakkab, mufid, dan bil wad'i. Adapun bagian daripada kalam yaitu yang pertama isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga huruf. Yang pertama isim. Isim itu biasanya dikenal dengan kata benda. Macam-macam. Syarat untuk menjadi isim yang pertama itu dibaca jer. Contohnya bil akhirati. Jer itu adalah kasroh. Bil akhirati terakhirnya dibaca kasroh. Yang kedua, kemasukan tanwin. Contohnya alimun hakimun. Yang ketiga, kemasukan alif lam. Contohnya humul muflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada alif lamnya. Dan yang keempat dibaca khafd atau kemasukan huruf jer. Wa huruful khafdi wahiyya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu. Contohnya minal masjidi dibaca khafd atau kasro.
Dan yang terakhir yaitu kemasukan huruf qasam atau huruf sumpah. Wa huruful qasmi wahiyya al-wawu wal ba'u wat ta'u. Contohnya wallahi, tallahi. Yang kedua, fi'il atau biasa disebut sebagai kata kerja. Fi'il atau kata kerja memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kemasukan huruf qad. Contohnya, qad qama zaidun. Ada huruf qadnya. Yang kedua, kemasukan huruf sin. Yaitu sayaqulus sufaha. Yang ketiga, kemasukan huruf saufa. Contohnya, kalla saya'lamun. Dan yang keempat, wata itanisi as-sakinah, kemasukan tak taknis as-sakinah, tak sukun yang mengandung makna perempuan. Contohnya, qamat hindun amamal fasli. Qamat taknya sukun yang mengandung makna perempuan, yaitu hindun. Yang ketiga, huruf. Adapun yang disebut huruf yaitu tidak ada pada ciri-ciri isim dan tidak ada pada ciri-ciri fi'il. Jadi huruf itu pada intinya tidak bisa berdiri sendiri, harus ada kata yang mengawali atau yang mengakhirinya. Contohnya Rabbil Alamin. Ketika hanya ada huruf Rabbi, maka tidak bisa dikatakan sebagai kalam karena tidak mengandung makna apa itu. Maka harus ada kata sesudahnya, yaitu Rabbil Alamin. Contohnya lagi, misal minal masjidi. Ketika hanya min tidak ada huruf sebelumnya, maka tidak bisa dikatakan sebagai kalam. Tetapi huruf min itu termasuk dari huruf, tetapi harus ada kalimat sebelumnya, minal masjid. Contohnya lagi, misal ilal madrasah. Ilal madrasah, ketika hanya ada ilahnya saja, maka tidak bisa disebut sebagai kalam karena tidak memenuhi syarat-syarat yang pada awal itu, yang lafadz murakkab mufid bil wad'i. Maka dalam konteks huruf harus ada kalimat sebelum atau sesudahnya. Dan masih banyak lagi huruf-huruf lainnya. Mungkin itulah penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, ucapan, atau makna lainnya, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'na. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami. Wa huruful khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu. Wa huruful qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u. Wal fi'lu yu'rafu biqad wa sin wa sawfa wa ta'it ta'nits as-sakinah. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li.